Saluran pemasaran terintegrasi Nike. Pada pertemuan ini, kami akan membahas tentang saluran pemasaran terintegrasi. Saluran pemasaran merupakan sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh pengguna akhir. Sistem saluran pemasaran merupakan sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Salah satu peran utama saluran pemasaran adalah mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan. Saluran pemasaran tidak hanya melayani pasar, tetapi mereka juga harus membentuk pasar. Ada dua strategi pemasaran dengan saluran pemasaran. Yang pertama, ada strategi dorong atau push strategi, menggunakan tenaga penjualan, uang promosi dagang, atau sarana lain milik produsen untuk mendorong perantara membawa, mempromosikan, dan menjual produk ke pengguna akhir. Tepat digunakan jika loyalitas merek dalam suatu kategori rendah. Yang kedua, ada strategi tarik atau pull strategi. Produsen menggunakan iklan, promosi, dan bentuk komunikasi lain untuk meyakinkan konsumen agar meminta produk dari perantara, sehingga mendorong perantara memesan produk tersebut. Tepat digunakan jika loyalitas merek tinggi dan keterlibatan yang tinggi dalam kategori tersebut. Pelanggan mengharapkan integrasi saluran yang ditentukan karakternya oleh fitur-fitur seperti kemampuan untuk memesan produk secara online dan memilihnya di lokasi eceran yang nyaman, kemampuan untuk mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat, dan hak untuk menerima tawaran diskon dan promosi berdasarkan pembelian online dan offline. Ada beberapa kategori pembeli dalam pasar, yaitu pembelanja berdasarkan kebiasaan, pencari kesepakatan bernilai tinggi, pembelanja yang mencintai keragaman, dan pembelanja dengan keterlibatan yang tinggi. Lalu ada beberapa tingkat saluran. Yang pertama, saluran tingkat 0 atau saluran pemasaran langsung, yaitu produsen yang menjual langsung ke pelanggan akhir. Yang kedua, saluran tingkat 1, yaitu mencakup satu perantara penjualan, seperti pengecer. Yang ketiga, ada saluran tingkat 2, yaitu mencakup dua perantara, seperti pedagang grosir dan pengecer. Yang keempat, ada saluran tingkat 3, yaitu mencakup 3 perantara, seperti pedagang grosir, pedagang besar, dan pengecer. Integrasi dan sistem saluran. Yang pertama, sistem pemasaran vertikal atau vertical marketing system, meliputi produsen, pedagang grosir, dan pengecer yang bertindak sebagai satu sistem terpadu. Sistem pemasaran vertikal ini timbul sebagai akibat usaha anggota saluran yang kuat untuk mengendalikan perilaku saluran dan menghilangkan konflik yang terjadi ketika anggota independen mengejar tujuan mereka sendiri. Ada 3 jenis vertical marketing system. Yang pertama, VMS korporat, yaitu tahap penggabungan di mana dari faktor produksi sampai faktor pendistribusian dalam satu sistem kepemilikan. Yang kedua, VMS teradministrasi, mengordinasikan tahap produksi dan distribusi secara berturut-turut melalui ukuran dan kekuatan salah satu anggota. Produsen merek yang dominan mampu mengamankan kerjasama dagang yang kuat dan dukungan dari penjual perantara. Dan yang ketiga, VMS kontraktual. Program berbasis kontraktual ini terdiri dari perusahaan independen dengan berbagai tingkat produksi dan distribusi. Dengan mengintegrasikan program ini, perusahaan ingin mendapatkan keekonomisan atau dampak penjualan yang lebih besar dibanding dengan mereka yang capai sendiri. Yang kedua, sistem pemasaran horizontal. Dua atau beberapa perusahaan yang tidak berhubungan menggabungkan sumber daya atau program untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang sedang berkembang. Setiap perusahaan tidak mempunyai cukup modal, pengetahuan, produksi, atau sumber daya pemasaran untuk melakukan usaha sendiri, atau takut terhadap risiko. Yang ketiga, sistem pemasaran multisaluran, di mana pada sistem ini menerapkan fungsi dan manfaat saluran pemasaran dan menetapkan sistem saluran pemasaran yang saling bersinergi. Ada beberapa jenis konflik pada integrasi dan sistem saluran. Yang pertama, vertical konflik, yaitu konflik yang terjadi pada level yang sama. Yang kedua, horizontal konflik adalah konflik yang timbul pada level yang sama pada satu saluran. Dan yang ketiga, multi saluran konflik atau konflik yang timbul bisa dalam bentuk vertikal dan horizontal. Lalu, penyebab konflik.
Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik karena ketidakserasian pendapat dan kerjasama yang tidak sesuai untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama, sehingga timbullah masalah-masalah yang berakhir dengan lahirnya konflik. Strategi mengelola konflik saluran. Ada penetapan tujuan. Pada dasarnya, konflik terjadi karena ketidaksepakatan. Pada poin ini, maka ditentukan apa yang menjadi tujuan utama. Kedua belah pihak harus memprioritaskan apa yang menjadi tujuan bersama dan harus disepakati. Ada pertukaran karyawan, ada tergabung dalam keanggota asosiasi dagang, ada dukungan dari pemimpin organisasi dan sebagainya. Dibutuhkannya semacam mediasi, konsultasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Dan terakhir, upaya hukum. Ketika permasalahan tidak kunjung selesai, maka melalui upaya hukum. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus dan merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi Nike. Dari 7 Nike pemasok atas sepatu olahraga pada tahun 1992, 3 diantaranya adalah perusahaan Taiwan yang memproduksi produknya di Cina dan 3 lainnya beroperasi di Korea Selatan dan juga Indonesia, serta 1 lagi berada di perusahaan Thailand. Nike di Indonesia telah beroperasi sejak tahun 1988 dan hampir sepertiga dari sepatu yang ada sekarang merupakan produk dari sana. Hubungan antara Nike dan kontraktor di Indonesia cukup dekat. Para personil Nike di setiap pabrik di Indonesia memeriksa kualitas dan pengerjaannya yang memenuhi persyaratan ketat oleh perusahaan Nike. Pemasaran terintegrasi adalah merencanakan aktivitas-aktivitas pemasaran dan membentuk program pemasaran yang terintegrasi penuh untuk menciptakan dan mengkomunikasikan, serta mengantarkan nilai kepada para pelanggan. Apabila dikaitkan dengan studi kasus Nike, dalam mendongkrak penjualannya, Nike memiliki ciri khas dalam beriklan, seperti yang dibintangi oleh atlet profesional yang mengkomunikasikan nilai motivasi dan inspirasi untuk bersemangat dan pantang menyerah melalui grafis yang jelas dan inovatif dengan sedikit kata-kata. Hal ini akan menarik pengunjung pada situs YouTube maupun iklan banner yang sengaja dikaitkan pada situs resmi Nike hingga saat ini berjumlah ratusan juta orang. Selain iklan yang bernilai, strategi pemasaran terintegrasi, Nike juga ditunjang dari jaringan distribusi yang hemat biaya dengan memiliki 715 pabrik yang tersebar di 44 negara dengan total pekerja hampir 1 juta orang untuk memenuhi permintaan pabrik Nike dan lebih dekat dengan pasar yang dituju. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.